sekarang itu kita ukur itu sekali wudhu itu orang bisa sampai 5 sampai 10 liter gitu per wudhu gitu. Padahal sunnahnya itu satu mud itu kurang dari 1 liter gitu ya, malah 2/3 liter. Nah di sini letaknya bahwa kita mengecilkan keran air wudhu itu kita sudah ada alatnya ya, pakai sendal jepit dan sendal bekas gitu. Nah ini keran yang tanpa sendal jepit, ini yang keran tanpa ini. Jadi kalau kita bandingin ya, nah ini sangat beda gitu ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nanti rongsok tersebut akan kita jadikan uang untuk biaya kajian anak-anak tahfiz Quran, untuk membiayai sosial yang tadi diantaranya Zanais, menengok orang sakit. Bahkan kita di sini ada cadangan air dari PDAM, tapi hampir kita nggak pernah pakai karena dari sumber air kita sendiri sudah cukup. Nah untuk penghematan air wudhu yang kita pernah coba itu bisa menghemat kurang lebih 70% air, Bu. 70% air. Ruangan-ruangan yang itu bisa dilihat masjid yang segitu tingginya tanpa pakai AC, sehingga bisa nyaman orang yang beribadah gitu kan. Yang ketiga juga air, karena berwawasan lingkungan pasti air hujan harus kita pakai. Nah itu air hujan juga bisa dilihat ya, bahwa air hujan kita pakai ditampung terus dipakai wudhu. Kerusakan lingkungan hidup itu adalah sebenarnya dari moral ya, moral dan etika. Jadi bukan teknis atau bukan hukum gitu ya, tapi lebih ke moral dan etika. Jadi apapun, jadi dasar dari situ ya, makanya kita kerjasama dengan pemerintah ya. Pemerintah kan pakai hukum formal ya. Nah kita lengkapi dengan hukum normatif. Dalam Islam itu ada ini ya, hablum minallah. Hablum minallah itu kita berhubungan dengan Allah, hablum minanas dengan manusia gitu. Dan hablum minal alam gitu. Karena kita sebagai berhubungan dengan alam ya. Karena kita sebagai khalifatullah fil ard ya. Kita sebagai khalifah di bumi ini yang dipercaya oleh Allah untuk bawa amanah untuk menjaga bumi dan segala isinya, itu adalah tanggung jawab kita dan itu akan diminta pertanggungjawabannya nanti gitu ya. Kalau kita tidak bisa menjaga bumi dan isinya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insan, 'allamahul bayan. Asy-syamsu wal qamaru bihusban. والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام. Jadi ini kepentingannya adalah kepentingan baik dirinya sendiri, kemudian orang lain dan keturunan mereka nanti ke depan gitu ya. Karena lingkungan ini, hidup ini sangat berhubungan sangat luas begitu gitu. Nah, di sinilah letaknya pentingnya bahwa masyarakat ini juga perlu ikut sadar gitu ya, karena itu adalah sebenarnya tugas kita masing-masing gitu sebagai khalifatul fil ard. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kemudian penempatan limbah air wudhu didaur ulang, kemudian dipakai untuk pemanfaatan di pengolahan sampah kita yang kita olah menjadi kompos. Kemudian ada masjid ramah
disabilitas. Kalau kita lewat dari depan, samping sebelah kiri masjid, ada jalur untuk disabilitas yang dengan dipasang keramik coklat dan kuning. Lalu dilanjut menuju ke lift. Kemudian kita sediakan juga tempat ibadah untuk disabilitas dengan kursi-kursi. Kemudian ada juga bencana alam, kita sudah berupaya untuk sediakan sarana-sarana itu dengan mengumpulkan dana, kayak perahu karet, kemudian ambulan, tapi ini masih di progres Bapak-Bapak. Mudah-mudahan Bapak-Bapak bisa ikut mengembangkan program tersebut. Nah, itu kan karena pendekatan agama, agama itu kan masjid sebagai sentral ya. Nah, di sini kita di masjid itu kita menggunakan pendekatan tidak hanya pendekatan secara lisan gitu ya. Nah, masjid juga kan punya aset ya, punya aset. Nah, jadi pendekatannya di masjid itu lebih ideal gitu. Prakteknya itu ada lahan, ada organisasinya gitu. Jadi lengkap. Jadi kita pendekatannya dua sebenarnya, dakwah bil lisan, secara lisan, omongan, dan dakwah bil hal secara aksi. Jadi masjid itu bisa melakukan kedua-duanya sehingga orang bisa nyontoh gitu. Sebenarnya ada 3 hal yang dalam masjid itu yang bisa berperan untuk ramah lingkungan ya. Tadi itu pertama adalah idaroh, imaroh, riayah. Idaroh itu adalah dimulai dari pengurus masjidnya sendiri. Pengurus masjidnya sendiri harus sadar nih, dalam arti kata tidak hanya sadar tapi juga punya anggarannya, punya program kerjanya, punya organisasinya. Imaroh itu kegiatan memakmurkan masjid. Nah, riayah itu adalah lebih ke bangunan masjid. Jadi bangunan masjid ini harus juga mencerminkan yang ramah lingkungan gitu. Masjid itu harus menyediakan air ya. Air itu untuk taharah kan, untuk bersuci, untuk sahnya ibadah. Nah, air juga penting untuk kehidupan. Jadi dalam Islam itu ada 2, air itu untuk kehidupan dan air untuk sahnya ibadah. Nah, ini di seluruh Indonesia itu air menjadi salah satu problematik utama lah di perkotaan gitu ya. Nah, di sini pendekatan di masjid itu atau masjid ramah lingkungan itu lebih ke air. Nah, air itu kita punya program 3, simpan air. Nah, simpan air itu bagaimana masjid itu bisa menyimpan air hujan, jadi pakai pemanen air hujan, sumber resapan, biopori begitu ya. Kemudian embung gitu ya. Nah, kemudian hemat air. Nah, hemat air itu adalah bagaimana keran air wudhu itu bisa dihemat. Nah, ini keran yang tanpa sendal jepit, ini yang keran tanpa ini. Jadi kalau kita bandingin ya. Ini sendal jepitnya masih bisa digunakan lagi. Nah, ini jadi nggak mungkin hilang sendal jepit di masjid. Karena bekas air wudhunya kita olah kembali, jadi kita alirkan di salah satu filter air, dari filter itu ditampung di toren besar. Nah, dari toren besar kan airnya sudah mulai bersih setelah difilter tadi. Lalu disalurkan lagi ke toren atas untuk memanfaatkan gravitasi bumi, seperti toren di atas itu ya, yang warna biru. Nah, dari sana baru kita alirkan sesuai dengan kebutuhan. Jadi ini adalah sumur resapan di Masjid Baitul Ma'mur. Ini diperuntukkan untuk menampung air sisa cucian dari yang agak kotor ya Pak. Biasanya masjid itu kan ada cuci piring, cuci gelas dan lain-lain. Itu nanti airnya kita tampung di sini sumur resapan. Begitu juga dengan air wudhu di sini, tampung di sini. Nah, sumur resapan sendiri ini dalamnya 3 meter kurang lebih dan di bawahnya ada lubang biopori. Ada 5 atau 6 lubang biopori di bawahnya. Tujuannya itu untuk agar resapan ini turun ke bawah dan tidak gampang penuh. Nah, bekas air wudhu ini yang sudah difilter tadi bisa dimanfaatkan kembali untuk ternak lele, untuk menyiram tanaman, dan hasil akhirnya nanti disalurkan ke sumur resapan. Di mana sumur resapan ini sangat penting untuk ke sumber air yang ada di masjid. Bahkan bisa digunakan untuk membantu proses pembuatan kompos yang ada di rumah kompos yang ada di perumahan ini gitu. Jadi tidak ada air yang terbuang
mulai dari curah hujan, dari bekas wudhu, dari pemakaian cuci dan membersihkan lantai, semua kita tampung. Air wudhu misalnya kita buatkan keran hemat air. Ya pada awalnya misalnya pada saat kami mengaplikasikan hemat air dalam berwudhu. Nah itu ada beberapa komplain dari jamaah. Ada yang ngomong ini jamaahnya pelit sekali, DKM-nya pelit sekali gitu, air wudhu aja dihemat-hemat. Nah tapi setelah kita edukasi, kita sosialisasi bahwa tujuan kita di sini adalah penghematan untuk masjid yang ramah lingkungan, alhamdulillah jamaah ini bisa mengerti dan bahkan mendukung saat ini. Ya, dari sejak awal memang murabbi kita, Ustadz Muhammad Arifin Ilham, beliau memang sangat cinta lingkungan. Dan makanya dari mulai pembangunan sudah melambangkan bagaimana ramah dengan lingkungan. Dari mulai tamannya, dari mulai bangunannya, semuanya tertuju kepada searah dengan pelestarian lingkungan. Memang dari sejak awal masjid ini kita dibuat dengan konsep ramah lingkungan. Makanya kita bisa dilihat bahwa masjid yang besar begitu, ya kita tidak pakai AC, tapi adem. Nah bisa bayangin bagaimana penghematan listrik bisa dilakukan. Terus yang kedua tentang lampu-lampunya listrik ya. Nah, listriknya itu kita juga sudah pasang LED semua. Sehingga mengurangi, karena bisa dibayangin misalnya ada 100 atau 300 lampu yang ada di atas aja, itu kali 70 watt sudah berapa? Gitu kan. Nah tapi dengan LED hanya 7 watt. Nah kalau 7 watt kali 300 sudah hanya 210 kan, dari harusnya 21.000. Nah ini sangat menghemat listrik. Nah untuk listrik sebelum penghematan tuh bisa 60 juta. Tapi sekarang hanya 30, karena 30 tuh kenapa kita? Karena kita ada santri. Di kita kan ada SMPIT, ada MI, ada MA gitu kan. Mengaji tahfiz Al-Quran kan berjalan terus. Tapi udah 50% lebih penghematannya. Penggunaan air ini, saya sudah mencoba bahwa air digebur, dibuka, itu wudhu itu bisa 13 liter sampai tutut. Kan biasanya di satu tempat gitu. Nah kita hemat, yaitu dengan memasukkan karet bekas sendal jepit, dicetak, setelah itu dibolongin, kerannya dibuka, dimasukin ke dalam keran di dalam. Sehingga air hanya menghabiskan dengan wudhu yang nyaman, itu hanya menghabiskan 3 liter. Diolet akhwat dan ikhwan itu sekitar 88 kubikel ya. Setelah itu urine bowl yang tempat kencing ada 24. Wastafel itu ada 32 akhwat dan ikhwan ya. Terus yang untuk keran wudhu itu ada 48. Nah ini bisa dibayangin tadinya habis sekitar 5 sampai 6 kubik ya kan air itu, karena kita kan banyak jamaah. Tapi sekarang ya tadi malahan kadang-kadang beli. Tapi sekarang sudah tidak beli lagi setelah ada penghematan itu luar biasa. Malahan kita tenang karena persiapan air cukup. Itu ya bisa dibayangin nanti kalau misalnya jatuhkan ke uang per liter berapa, itu bisa penghematan luar biasa. Tapi air hujan kita tampung dan kita kasih toren. Air hujan masuk ke dalam toren nanti tersalur untuk air wudhu. Nah itu juga menjadi hemat. Jadi tidak menggunakan air artesis terus ya. Air sumur, kalau tiba-tiba emergensi kering baru kita pakai.
Dan untuk taman juga ya taman-taman kita usahakan bahwa menghemat air bisa juga daur ulang air yang bekas bisa dipakai nyiram. Gitu. Jadi tidak banyak menghabiskan air. Karena masjid kita masjid ramah lingkungan, jadi semua sektor kita upayakan ada penghematan. Untuk pemakaian kertas, kita di sini sudah tidak menggunakan banyak kertas, kita ganti dengan mading digital. Jadi semua pengumuman, laporan keuangan, laporan kegiatan, dan semua aktivitas masjid kita umumkan lewat mading digital. Juga ada program-program lainnya yang mengundang masyarakat untuk datang ke masjid seperti ATM beras. Kita ada cukur rambut gratis, ada servis sepeda gratis, ada air minum gratis, ada pengolahan sampah juga di sini, di mana hasil sampahnya nanti bisa dimanfaatkan buat anak-anak pengajian sore yang berjumlah 300 orang, Bu. Ini atas kemauan saya sendiri sih. Saya memandang bahwa dengan ilmunya atau dengan hartanya mereka beramal itu. Saya memandang dari segi itu, terus saya punyanya itu tenaga atau jasa gitu, untuk beramal juga ya buat jamaah. Yang tadinya itu biasanya kita biasanya Sabtu Ahad ya, untuk Sabtu Ahad itu kita ngambil rongsoknya, kemudian penjualan juga sepekan sekali itu biasanya 3-4 juta, sekarang insya Allah sih sekitar 5-6 juta. Alhamdulillah ada peningkatan ya? Iya, puasanya kita menghafal Al-Quran itu nggak harus mahal gitu kan, kita bisa gratiskan, kita freekan dengan saling bekerja sama. Adanya apa, kita di rumah walaupun nggak ada uang, tapi ketika ada barang yang mungkin juga tidak tidak bisa dipakai untuk pribadi gitu kan, tapi bisa kita manfaatkan barang-barang, ayo, karena itu semuanya akan kembali kepada mereka, dan insya Allah dengan berinfak barang-barang bekas itu akan menjaga keikhlasan. Ngomong-ngomong, ini yang 300 anak yang ngaji ini udah berapa hafalannya atau bertingkat-tingkat? Iya, yang baru kita ada seleksi dulu sebelum masuk, ada yang belum bisa baca nanti masuk Iqra. Kemudian ada yang di juz 30, ada di 28, ada di 27, 29, ada juga yang sudah 8 juz. Lalu untuk penggunaan sampah-sampah bekas tadi, di sini kita ada Pajero, pasukan jemput rongsok, yang nanti dari hasil penjualan sampah-sampah tadi itu bisa buat membantu anak-anak pengajian sore. Lalu kelihatan di sini setelah ada predikat kita dapat masjid yang ramah lingkungan, masjid kita terlihat lebih bersih, Bu, lebih nyaman, dan jamaah juga makin bertambah yang datang ke masjid. Semua sampah-sampah plastik dimasukkan di situ sebagai sedekah daripada jamaah yang datang ke masjid. Yang kedua, untuk khusus kertas, kardus, dan box, ini juga kita siapkan terpisah. Nanti secara periodik Pajeronya ini pasukan jemput rongsok akan mengambil, lalu ditampung di tempatnya, dijual, dan hasil penjualannya ini buat membantu pengajian anak-anak sore. Allahumma inni amsaytu wa
itu di bawah asuhan juga Dr. Hayu. Dan kita melanjutkan, nanti tinggal pembenahan tempat sampah, ya kan, supaya semuanya menjadi lingkungan. Sudah mulai ada bank sampahnya di depan, ya kan. Nah, nanti bank sampah dikumpulin, dijual sampahnya, itu menjadi pemasukan ke masjid gitu kan. Jadi ramah lingkungan itu betul-betul kita praktekkan. Iya, fasilitas masjid karena gini, nanti dia infak itu kan kita semaksimal mungkin untuk pelayanan jamaah. Ya, misalnya air, keran, perbaikan pintu kamar mandi supaya mereka lebih nyaman gitu. Ya, itu jadi dari masyarakat kembali ke masyarakat. Sesuai dengan arahan pemerintah, ya arahan Pak Yusuf Kalla sebagai Ketua DMI, masjid itu ada istilah memakmurkan masjid dan dimakmurkan masjid. Jadi masjid bukan hanya tempat sarana ibadah aja, tetapi sarana ekonomi dan sarana pendidikan yang betul-betul sesuai dengan zaman Nabi. Harapan kita ke depan bahwa menjadi Eko Masjid Indonesia, kita ingin menjadi yang sudah dijadikan role model bagi seluruhnya, dan saya juga ingin bekerja sama dengan DMI memberikan edukasi, ya, bukan kita merasa bahwa kita hebat, bukan, tapi sharing apa yang telah kita lakukan, bahwa masjid itu satu berfungsi sebagai sarana ibadah, ya kan, kedua edukasi tentang lingkungan hidup, ya, bagaimana sih memelihara masjid rapi, bersih, teratur, ya kan, terus yang ketiga pelayanan. Ya, kami memang seperti yang awal saya katakan tadi bahwa masjid kita ini tagline-nya sudah masjid yang ramah lingkungan. Karena itu kita akan tetap di posisi itu dan berharap jadi percontohan tidak hanya di tingkat kabupaten tapi bisa provinsi bahkan nasional. Jadi kita ingin namanya masjid berketahanan. Masjid, jadi tidak hanya ramah lingkungan, masjid berketahanan itu adalah masjid yang mampu bertahan terhadap guncangan, ya. Guncangan itu harus siap. Jadi kalau satu masjid terkena bencana, masjid lain mestinya nolong gitu loh.